Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Safrudin dalam channel Citra Edukasi. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan. Nah, apa aja sih jenis-jenis soal perbandingan dan bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini saya akan berbagi ilmu tentang cara menyelesaikan perbandingan hanya dalam beberapa detik. Bagaimana caranya? Mari kita simak video kali ini. Tips dan trik mengerjakan soal cerita perbandingan. Nah, bagaimana tipsnya? Pertama, kita harus bisa membedakan jenis perbandingan. Di sini ada perbandingan sederhana. Biasanya itu ada angka perbandingannya dengan ada jumlahnya. Nah, jumlah di sini ya. Kalau perbandingan sederhana ini rumusnya gimana? Rumusnya itu ditanya, dibagi diketahui, dikali diketahui. Nah, ini untuk perbandingan sederhana. Ditanya, bagi diketahui. Ini contohnya di sini yang tanya jumlah kelereng Amir. Berarti si Amir ini perbandingannya 5. Misalnya ya. Diketahui adalah jika jumlah kelereng Amar 3, perbandingannya berarti 5/3 dikali diketahui 12. Nah, itu adalah contoh soal perbandingan sederhana. Kalau perbandingan senilai itu yang satu naik, misalnya di sini ada hari sama jumlah baju ya. Makin lama harinya, jumlah baju yang diselesaikan makin banyak. Makin dikit jumlah harinya, jumlah baju diselesaikan makin dikit. Ini adalah perbandingan senilai. Kalau satu naik juga. Satu turun juga. Perbandingan berbalik nilai itu kebalikannya. Di sini ada hari sama pekerja ya. Nah, jadi kalau berbalik nilai di sini makin banyak harinya, makin lama berarti ya, makin lama berarti pekerjanya makin dikit. Makin turun harinya makin dikit, berarti pekerjanya makin banyak. Nah, ini kebalikannya ya. Yang kalau naik, yang satu naik, yang satu turun. Yang satu turun, yang satu naik. Sekarang kita akan lihat ke soal. Nah, di sini yang ditanya adalah berapakah. Ingat tadi rumusnya apa? Rumusnya saya tulis di sini. Ditanya, bagi diketahui, kali diketahui. Nah, ditanya diketahuinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk perbandingan yang sebelah kiri. Yang kanannya dalam bentuk jumlah. Oke. Ditanya selisih kelereng mereka berarti 7 kurang 4. Per diketahui jumlah kelereng Messi. Messi ini ada di belakang. Perbandingannya 4. 7 kurang 4 per 4 dikali 20. Ini kita coret. 20 bagi 4, 5. 7 kurang 4, 3. 3 kali 5, 15. Nah, ternyata hanya segini ya coretan dalam menjawab soal perbandingan sederhana. Sekarang kita lihat. Ini yang ditanya, lihat yang ditanya, jangan lupa ya, yang ditanya taruh atas, sekali lagi ditanya taruh atas, adalah umur Neymar. Umur Neymar perbandingannya berapa? Perbandingannya 3, taruh atas, karena yang ditanya umur Neymar. Diketahui selisih umur mereka. Selisih umur Neymar dan Mbappe di sini 3 kurang 2 dikali di sini tahu 10. Nah, 3 kurang 2 habis ya. 1, 3 kali 10, 30. Nah, ternyata jawabannya C. Mudah ya. Sekarang ini, walaupun ini perbandingannya 3, sekali lagi kita hanya perlu nulis ditanya dan diketahui yang ada di sini. Ditanya jumlah trofi Simon. Berarti T Simon di ketiga. Berarti di sini adalah yang ketiga 2. Ditanya 2 ya. Apa di Simon 2 berarti per diketahui selisih. Selisih berarti dikurang. Kalau jumlah berarti ditambah. Siapa yang dikurang? Zidane sama Guardiola. Perbandingannya 4 sama 5. Berarti 5 kurang 4 dikali berapa nih? 5. 5 kurang 4 habis ya. 2 kali 5, 10. Ternyata hanya berapa angka nih? Hanya satu langkah ya. Ini nulis coretannya, satu langkah langsung dapat. Nah, itu untuk perbandingan sederhana. Yang penting ingat-ingat sekali lagi untuk sederhana, ditanya, bagi diketahui, kali diketahui. Udah ini aja rumusnya kalau perbandingan sederhana. Yang ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk perbandingan.
perbandingan. Jadi dilihat yang perbandingannya. Perbandingan tuh yang kayak gimana? Yang ada bandingnya atau tulisan bagi ya. Nah, oke, kita lanjut ke perbandingan senilai. Perbandingan senilai, ingat ini perbandingan senilai. Misalnya kalau hari sama jumlah tadi ya yang baju, berarti hari ditemenin sama hari. Nah, terus jumlah ditemenin sama jumlah. Nah, misalnya ya kalau hari sama jumlah tadi kayak contoh baju. Nah, kalau yang ini gimana? Nah, kilo sama kilo berarti 2 ditemenin sama 5. Kalau senilai, temennya itu searah. Di sini temennya 12.000 adalah temen 2. Berarti di sini saya tulis 12.000. Nah, cara yang ini X. Cara normalnya, ini saya kasih tahu cara standar ya. Cara standar tentunya adalah 2/5 sama dengan 12.000 per X kali silang, 2 kali X, 2X, 5 kali 12.000, 60.000, 2X sama dengan 60.000, X sama dengan 60.000 dibagi 2, X sama dengan 30.000. Nah ini ya, itu cara normalnya. Ini cara normalnya adalah seperti itu, dapat 30.000. Nah, sekarang saya akan pakai cara yang lain. Tinggal dilihat, misalnya atas-atas, bawah-bawah, atau atas-bawah. Nggak boleh ngilang. Itu bisa dijadiin perkalian nggak? Ternyata bisa. 2 ke 12.000 itu 2 dikali 6.000. Nah, 2 kali 6.000, 12.000. Berarti ini juga sama. Ini juga harus dikali 6.000. 5 kali 6.000 berarti X-nya dapat berapa? 30.000. 5 kali 6.000 kan 30.000. Nah, sama ya caranya, bebas. Teman-teman mau pakai cara yang ini boleh, ini karena cara standarnya memang kayak gini, atau pakai cara yang ini boleh, sama aja hasilnya. Oke, yang bisa, tapi sekali lagi, kalau nyilang dia nggak bisa. Dia atas-atas, bawah-bawah, atau atas-bawah. Oke, bawah-atas. Kita lihat yang ini, sepatu sama sepatu. Hari sama hari. Di sini harinya 2 sama 30. Sepatu sama sepatu berarti berapa? Sepatunya 5, temennya 2 ya. Lihat nih, 5 temennya 2 di situ. 5 sama X. Kan kita lihat 2 ke 5 kali 2,5. Tapi ada 2,5-an agak susah ya. Saya atas ke bawah. 2 ke 30 kali 15. Berarti 5 ke X itu kali 15 sama dengan berapa? Sama dengan berapa tuh? 75. Nah, kayak gitu aja ya. Ini salah satu cara. Oke. Yang ini Lewandowski menjual selusin mainan. Nah, ini lihat. Kalau selusin, satu lusin itu berapa? Satu lusin itu 12 buah. Terus di situ ada kodi. Satu kodi itu berapa? Satu kodi itu 20 buah. Sekarang kita cek. Cek ya. Mainan sama mainan. 12 sama 20. Sekarang kodi sama kodi. Kodi. Terus hari sama hari. 3 sama berapa? 3 sama di situ satunya lagi yang X ya. Belum diketahui. 3 sama X. Oke, sekarang kita hitung. Maaf. 3 sama X. Sekarang kita hitung. 3 ke 12 dikali 4. Berarti berapa perkalian 4 yang hasilnya 20? Hasilnya jawabannya adalah 5. Karena apa? 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ya. Ini perbandingan senilai. Sekarang perbandingan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, itu dibalik nanti temennya. Ini saya tulis hari sama hari. 30 sama 6 ya. Hari sama hari. Sekarang saya tulis orang sama orang. 12 temennya 30. Ingat, kalau harinya makin banyak, orangnya pasti makin dikit. Kerjain rumah. Nggak mungkin orangnya banyak, makin lama. Itu rugi ya. Kita kalau nyewa orang banyak malah makin lama. Rugi. Pasti nyewa orang banyak, dia makin cepat. Nah, berarti ini berbalik nilai kalau seperti itu. Kalau berbalik nilai berarti di sini bukan temannya 20 ditaruhnya.
Bukan di sini, tapi di bawahnya. Nah, ini X. Kita lihat, mau atas ke bawah bisa, samping ke samping bisa. Di sini kalau saya pakai ini ke sini ya, bawah-bawah, bawah ke bawah. Di sini 6 ke 12 itu dikali 2. 6 ke 12 kali 2 berarti 30 kali 2 hasilnya adalah 60. Nah, 60 ya. Sip, jawabannya D. Sekali lagi kalau mau pakai cara selain ini boleh. Kayak yang tadi, kali silang dulu dan lain sebagainya. Kalau mau dari bawah ke atas bisa 6 kali 5, 30. Berarti 12 kali 5 sama, dapat 60. Nah, kadang kita ketemu soal kayak nomor 8. Jika semua rumah dapat diselesaikan dalam waktu 24 hari oleh 10 pekerja, berarti di sini hari sama hari. 24 per, lihat di sini, tertunda 9 hari. Tertunda 9 hari berarti dia sisa waktu kerjanya makin dikit. 24 kurang 9 karena dia tertunda 9 hari. Terus di sini ingin sesuai rencana ya, berarti tertunda. Nah, 24 kurang 9 sama dengan 10, ini temannya 24. Lihat, kalau pakai cara tadi berarti kalau karena ini berbalik nilai, 10-nya bukan di sini, bukan, tapi di bawah. Oke. Sekarang kita cek di sini 24 kurang 9, 15. 15 sekarang X per 10. Nah, ini ya, kayak gini ya. 24 ini bisa 15X, 10 per 24 bisa, atau kayak tadi, 15 ke 10 ini gimana? 15 ke 10 ini gimana? Ternyata kalau mau pakai cara yang tadi, dibagi 1,5. 15 bagi 1,5, 10. 24, kalau dibagi 1,5, berapa kira-kira 24 bagi 1,5? Dapat 16. Nah, 16. Tapi lihat pertanyaan, ingat pertanyaan. Pertanyaannya bukan berapa pekerja yang dibutuhkan, tapi berapa tambahan pekerja. Nah, ini jangan sampai salah. Yang ditanya tambahan pekerja, udah ada 10, mau ke 16. Berarti 16 kurang 10. Nah, sekali lagi, jangan sampai salah. Karena apa? Karena di sini ada kadang soal tambahan pekerja, ada yang ditanya pekerja. Kalau tambahan pekerja berarti kita cuman cari selisihnya berapa. Oke. Kalau nomor 9 ini jenis perbandingan yang langsung 2. Saya akan pakai cara biasa dulu ya. Kalau cara biasa ini kita harus gimana? Cara nyarinya pertama dibalik, terus nanti dibalik lagi. 1/12 tambah 1/6. Nah, ini cara biasa dulu ya. Sama dengan ini, samakan penyebutnya. 1/12 ditambah 2/12. Oke, sama dengan 3/12. Terus habis itu gimana? Habis itu dibalik. 12 bagi 3 sama dengan 4. Nah, ini adalah pakai cara biasa, dapatnya 4. Kalau mau pakai cara yang langsung, gimana? Caranya langsung, ini tinggal di atas dikali, dibagi, ditambah. Kalau untuk perbandingan ngerjain bareng. Contohnya gini, saya tulis di mana ya? Saya tulis di sini aja ya, di sini ya. Atas dikali 12 kali 6 dibagi, bawah ditambah 12 tambah 6. Berarti berapa? 12 kali 6, 72. 12 tambah 6, 18. 72 bagi 18 sama dengan 4. Nah, ini kalau mau pakai cara langsung, atas dikali, bawah ditambah. Nah, sama-sama dapat 4. Oke, itu merupakan beberapa contoh ya. Beberapa contoh perbandingan. Yang penting kita tahu jenis perbandingan dan cara pengerjaannya. Di sini saya akan ringkas lagi. Perbandingan senilai itu adalah ditanya bagi diketahui kali diketahui. Perbandingan, maaf sederhana ya tadi ya. Perbandingan senilai itu yang satu naik, berarti yang satu naik juga itu nulisnya sejajar. Tapi kalau berbalik nilai yang satu naik, yang satu turun, itu nulisnya dibalik kayak gini. Di sini 12 sebenarnya temannya 30, tapi saya tulis di bawah karena dia berbalik nilai.
Berbalik nilai tipenya gimana? Biasanya kalau satu variabel naik, variabel yang lain turun. Maksudnya apa tuh? Kalau harinya makin lama, pekerjanya berarti makin dikit. Kebalikannya, pekerjanya makin banyak, selesai makin cepat. Selain itu apa? Misalnya apa ya, hari dengan persediaan hari dengan jumlah hewan peliharaan. Kalau persediaan makannya sama, atau misalnya dengan konsumsi bensin dengan kecepatan, misalnya aja, dan lain-lain ya. Oke, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya tentang tips dan trik mengerjakan soal cerita perbandingan. Sekali lagi, semoga apa yang telah disampaikan berguna bagi teman-teman semua. Jangan lupa terus pantau perkembangan channel kami ya. Karena apa? Karena masih banyak trik-trik yang akan kami sampaikan di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat ya.